Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Julius, sahabat Unrifa, dan juga sahabat Bamtri dimanapun berada. Kali ini saya ingin mengajarkan murtadong, odong, murtadin, sorry, murtadong artinya murtadin, odong-odong, Fatimah Satkia, Fatimah Sedekah yang ternyata pertanyaannya menunjukkan kalau orang ini ngakunya pernah Islam, tapi sama sekali pengetahuannya tentang Al-Quran itu sangat luar biasa. Tidak ada sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan itu bukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah atau pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan menunjukkan validasi kitab suci atau tidak. Tapi justru pertanyaan-pertanyaan dari orang yang sepertinya tidak pernah sekolah. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba untuk menjawab itu juga ya. Karena itu juga bentuk dakwah kita untuk mengajarkan orang yang ngakunya pernah Islam tapi ya kembali lagi seperti saya katakan murtadong, murtadin odong-odong karena ya kadang kan klaim murtadin ini kan hanya klaim ya dan kita juga tidak pernah tahu ini orang siapa, apakah betul-betul dia murtadin, apakah dia betul-betul pernah jadi Islam, jangan-jangan dia adalah orang Kristen dari kecil yang nyamar. Kita kan nggak pernah tahu ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi sebelum kita lanjut kita dengarkan intro manis dulu. Itu dia intro kita, dan saya pengen teman-teman mendengarkan dulu ya keluh kesah si Fatimah Sedekah ini gara-gara Ustadz Kenama sama Ustadz Ipung itu mengajak Pak Lamsen berdiskusi atau ngobrol santai terkait kenapa sih umat Islam itu belajar Kristologi, dan lucu ya umat Kristiani ini kenapa gitu ya. Kenapa mereka sangat keberatan kalau umat Islam itu belajar Kristologi ya, padahal yang jelas-jelas ada di fakultas mereka, pembelajaran Islamologi itu nyata, bahkan penistaan terang-terangan diadakan di PPT seperti yang terjadi di STT Nias. Tapi entah kenapa giliran kita belajar mengikuti sudut pandang pendeta mereka lalu mengajukannya dalam ranah diskusi, mereka kok keberatan gitu loh. Ada apa kiranya teman-teman terkait tentang keberatan umat Kristiani ini, terkhusus Fatimah Sedekah ini? Apa kira-kira yang membuat dia keberatan? Apakah takut kalau kebenaran terbongkar atau tidak terima dengan banyaknya mualaf? Ya, mari kita simak dulu teman-teman videonya. Saya putarkan dari awal muasal datangnya pembelajaran Kristologi yang dikritisi oleh umat Kristiani ya. Seolah mereka kayak, ngapain sih kalian belajar Kristologi? Ngapain sih kalian belajar Kristologi? Kayak gitu ya. Mungkin kita dengarkan dulu dari menit ke 1:38 dulu. Ini ada Pak Lamsen yang ngobrol dengan Pak Ipung ya, Ustadz Ipung, di mana video ini dikutip sama Fatimah Sedekah ya. Lalu kemudian Fatimah Sedekah mereaction cuplikan video dari Al-Murid Channel ini. Oke, kita dengarkan sama-sama teman-teman, ini dia. Artinya adalah mempelajari Alkitab orang Kristen. Kenapa Islam mempelajari kitab orang Kristen? Malah jadi guru lagi, ustadz lagi jadinya, mengajarkan ajaran Alkitab. Kenapa? Apa alasannya? Padahal setelah saya dengar, hampir rata-rata lah, teman-teman saya Kristol ini mengajarkan Alkitab, tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Tapi sayangnya, ajarannya itu membuat hati saya rasa risih, agak sakit lah rasanya. Karena apa? Saya itu kan bisa baca Alkitab saya, mengerti Alkitab saya. Kenapa ajaran mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab? Kalau memang maksudnya untuk memualafkan saya, orang-orang Kristen ini, ya jangan Alkitab diajarkan. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya, supaya saya paham Al-Quran. Apa maksudnya, tujuannya? Selama ini, tidak pernah teman-teman saya Islam itu mengajarkan Al-Quran. Yang ada Alkitab, tapi tidak salah, tidak benar, salah semua. Sangat baiklah, sangat damai. Wow, manage WordPress hostinger. Bentar teman-teman, kita turunkan dulu karena ada iklannya ya guys. Bentar, saya coba ambil lagi, mana dia?
Di sini Pak Lamsen kelihatan keberatan sekali teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, ini Pak Lamsen ya. Kenapa suaranya berubah? Karena suaranya di audionya dirubah sama si Fatimah Satkiah ya. Mungkin dia nggak mau kena copyright kali ya. Jadi teman-teman di sini Pak Lamsen ini merasa keberatan. Kenapa sih umat Islam itu belajar kristologi dan bahkan menjadi guru lagi? Padahal pengajaran umat Islam itu berbeda dengan pengajaran yang mereka imani. Nah, Pak Lamsen mungkin lupa di sini kalau kita umat Islam itu mempelajari Bible itu menggunakan pendekatan akal dan pendekatan ilmiah, bukan pendekatan doktrin dari bapak-bapak gereja ataupun dari pendeta. Dan kita juga harus tahu ya, tidak semua kok orang Kristen itu sama dalam memahami Bible. Bahkan kalau kita bicara tentang sola scriptura, kembali ke kitab suci atau kitab suci sebagai panduan utama dari doktrin kekristenan, maka setiap orang tuh boleh memahami kitab suci tanpa ada penafsir. Karena orang Protestan sering sekali menjelaskan iman mereka, pendeta itu ya punya pengajaran sendiri-sendiri terkadang bahkan berbeda satu sama lain. Nah, masalahnya adalah ketika kita menggunakan akal sehat kita dalam membaca Bible, kenapa kita menjadi salah dan kenapa kita tidak boleh belajar kristologi sementara mereka boleh belajar Islamologi. Ini hipokritnya teman-teman dari kalangan sebelah yang sudah masuk ke ranah dialektika, yang memang ketika diskusi dengan umat Islam itu selalu saja berhadapan dengan kitab suci mereka atau mereka selalu bertentangan dengan kitab suci mereka, dan itu yang kita bongkarkan selama ini. Bahkan kita bisa menunjukkan cara berpikir, cara kita memahami kitab suci itu bahkan sejalan dengan ajaran Islam, bahkan sejalan dengan ajaran Yesus. Dan mungkin bagi Pak Lamsen ini hal yang sangat tidak menyenangkan karena ini menggugurkan doktrin-doktrin yang telah terbangun dari mereka dari sejak zaman dulu kala. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kristologi, pahami dulu konteks ilmu ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, saya kasih data dulu bahwa universal science atau ilmu adalah sesuatu yang universal. Ilmu pengetahuan universal adalah cabang metafisik. Oh, bukan ini ya. Saya lagi ngebahas tentang kenapa ini yang muncul ya. Salah ya. Saya lagi nunjukin bahwa prinsip ilmu itu adalah universal. Maksudnya apa? Ilmu itu milik seluruh orang tuh berhak ya, dan kebenaran yang disajikan oleh ilmu itu harus universal, harus kebenarannya absolut mutlak yang tak bisa terbantahkan oleh pihak gitu lah. Itu yang disebut dengan kebenaran. Dan Yesus sebagai tokoh peradaban itu sah-sah saja dikaji oleh siapapun karena dia bukan milik seseorang atau milik komunal. Sama seperti orang-orang mempelajari siapa Nabi Muhammad SAW oleh orientalis. Siapakah orientalis itu? Orientalis itu adalah mereka non-muslim yang mempelajari tradisi Arab dan khususnya tentang Islam. Lalu kenapa mereka itu boleh mempelajari Islam tapi kita nggak boleh belajar Bible? Kenapa? Kalau mereka terang-terangan membuat cocokmologi yang sangat bertentangan, tapi kita menggunakan dalil kitab suci mereka, itu ndak boleh. Kenapa mereka jadi marah? Lucu, ya. Nah, sekarang kita belajar nih, apa sih kristologi itu apa sih? Ya, kristologi itu apa? Mari kita bahas. Ini dia data tentang kristologi, definisi, sejarah, doktrin, dan bla 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 tentang kristologi. Teman-teman harus paham, kristologi itu berasal dari kata Kristus dan juga logos. Kristus artinya, waduh, teman-teman tadi suaraku hilang ya? Oh enggak ya? Bentar, tunggu dulu. Oh ini, enggak kelihatan ya? Oh, tidak kelihatan ternyata data aku. Halo, kenapa ini? Oh, ininya. Oh, ini nih loading. Teman-teman bentar aku stop sharing dulu. Oh, ini dah. Oke. Ini dia. Naikin lagi datanya. Ini dia datanya 1 2 3. Ini dia datanya. Kita lihat. Kristologi. Mari kita baca apa yang dimaksud dengan kristologi. Dari kata Kristus dan juga logos. Dari kata Kristus itu Yesus dan juga ilmu. Refleksi ajaran dan doktrin Kristen mengenai Yesus dari Nazaret. Kristologi adalah bagian dari teologi yang berkenaan dengan sifat dan karya Yesus, termasuk hal-hal seperti inkarnasi, kebangkitan. Nah, jadi kita pahami di sini bahwa kristologi ini adalah cabang ilmu yang dipelajari oleh umat Kristiani memahami tentang siapa Yesus. Dan memang doktrin-doktrin ya, terkait tentang kristologi ini memang berbeda dengan apa yang kita lihat dalam Bible. Kita bisa buktikan itu. Masalahnya mereka
keberatan ketika kita mempelajari Kristologi karena kita bisa membuktikan bahwa doktrin mereka selama ini tentang Yesus itu terbantahkan dengan menggunakan dalil-dalil di kitab suci mereka dan menggunakan critical thinking. Nah, gitu. Lalu kalau kita coba untuk telusuri kembali ya, teman-teman ya, tidak layak seharusnya umat Kristiani marah kepada kita ketika kita mempelajari Kristologi. Kenapa? Karena mereka juga mempelajari Islamologi. Mungkin saya tunjukkan ada ya seperti yang pernah dulu kita bahas estetenias nih. Ini buat Fatimah Sedekah nih, buat Pak Lamsen nih. Tolong dong, tolong kalian perhatikan nih. Perhatikan ini. Bayangkan ini PPT, salah satu contoh PPT yang diajarkan oleh estetenias nih. Ini kalian STT kalian aja belajar tentang agama kami, bahkan mencocokmologi. Kok giliran kami belajar dengan akal sehat, nggak menjelek-jelekkan, kok malah kami dilarang. What's wrong with you? Nih, ini yang tidak boleh itu begini Fatimah. Oh Fatimah, ya dengar Fatimah Sedekah. Yang tidak boleh itu gini, nggak ilmiah, cocokmologi. Contoh, arti kata Allah. Nih, tidak menggunakan literasi intern atau literasi eksternal, tidak menggunakan literasi primer, literasi sekunder, dan tersir. Fatimah paham nggak kira-kira ya? Pernah sekolah nggak ya? Nggak tahu juga sih ya. Tidak begitu yang dilakukan oleh si STT Nias ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa nih? Apa ini? PPT macam apa ini? Ferguson. Ya, ini kalau saya jadi dosen nih saya hancurin ini apa ini? Perhatikan ini. Adakah hubungan Allah dan 666 di pengajaran-ajaran kalian ini nih? Coba lihat nih. Greek Yunani di ini. Jadi inilah yang tidak boleh, cocokmologi. Ajaran apa ini coba? Nih. Hah? Ini ajaran apa? Ini ajaran apa ini? Ini gini nih ajaran apa Fatimah? Yang nggak boleh tuh begini, cocokmologi. Ya, ini yang nggak boleh. Ya. Tidak ada dasar dari pembentukan kata Allah seperti ini cocokmologi, dikasih mahkota, dikasih apa ini? Ini fitnah, keji, penistaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh lembaga dan institusi di pendidikan kalian. So, ketika kami belajar kitab suci kalian menggunakan akal sehat, menggunakan pendekatan bahasa asli, kalian terkejut, kalian marah, ngamuk, tersakiti. Lucu kalian itu loh. Lucu kalian. Giliran kami belajar menggunakan akal kami, nggak mau didoktrin pendeta kalian karena kami bingung pendeta kalian terlalu banyak, ajarannya beda-beda. Lalu kami menggunakan Roh Kudus yang ada pada diri kami, kok kalian sewot? Ya Fatimah. Nah, jadi gitu. Ya, kami belajar Kristologi ini untuk supaya kami tidak dibodoh-bodohi sama kalian. Jadi ketika kalian bilang, wah Yesus itu artinya adalah Tuhan loh. Kami belajar, nggak ada. Yesus mengaku sebagai sembahan dan dia tidak pernah minta disembah. Saking benernya pernyataan kami, banyak pendeta kalian bilang, ya yang minta sembah kan iblis. Nah, lucu, tapi kami tunjukin di perjanjian lama Tuhan minta disembah. Nangis, mencret, bilang kami jahat, menyakiti, mayoritas menindas. Apa itu? Ya, lucu kalian itu. Nah, sekarang kita lihat. Lanjut, apa sih yang coba jadi Fatimah Sedekah ini mempertanyakan Al-Quran, tapi saya ingin menjelaskan tentang kandungan Al-Quran ini buat Fatimah supaya dia tahu ada perbedaan yang disebut dengan kalamullah dan juga sudut pandang manusia. Mari kita dengarkan lagi ocehan dari Fatimah Sedekah. Ini mengajarkan Al-Quran ini kepada saya. Sehingga saya kenal, sehingga bisa saya cinta kepada Al-Quran. Sama sekali saya tidak tahu Al-Quran. Akibatnya saya makin benci kepada teman-teman yang mengajarkan Alkitab yang tidak benar. Begitu Pak Ustadz. Dan kita bukan belajar Kristologi Pak Ucok untuk membuat orang Kristen jadi Islam, tidak. Kristologi di dalam Islam semua tidak pernah berdasarkan asumsi. Berdasarkan teks, data, dalil, historical, theological, linguistical, yang kita ajarkan kepada saudara kita untuk memahami bahwa kita dipagari dengan pengetahuan. Kita nggak ada untungnya bikin orang Kristen jadi Islam, Pak. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Begitu Pak Lamsen, jadi kalau Pak Lamsen keberatan itu ya kita terima sebagai curhat aja. Sebenarnya, istilah Kristologi dalam teologi Kristen merujuk pada studi tentang Kristus, khususnya mengenai siapa Yesus Kristus, sifatnya sebagai Allah dan manusia, serta karya penyelamatannya.
Dalam konteks dialog dengan Muslim, penting untuk diingat bahwa pengertian kristologi dalam Islam seringkali berbeda secara mendasar dengan kristologi dalam iman Kristen. Makanya opung ini gak terima kalau Muslim menggunakan Alkitab. Tidak apa-apa membahas Isa Al-Masih sesuai dengan Al-Quran, tidak perlu bahas Yesus dalam Alkitab. Lagian Muslim menuduh Alkitab sudah diubah, sudah hilang atau sudah dipalsukan. Tetapi masih menggunakan Alkitab. Maksudnya, Ini harus diluruskan saudara-saudara ya. Jadi ketika konten kreator yang bernama Fatimah Sedekah ini mengatakan, lagian kan umat Islam udah menuduh Bible itu kan dirubah, dipalsukan, tapi kenapa masih menggunakan Bible? Nah ini dia. Kami menggunakan kitab suci, kami menggunakan kitab yang kalian anggap suci itu bukan untuk kami, tapi untuk kalian. Ketika kalian bilang begini nih, Yesus itu untuk seluruh alam. Nah, maka muncullah pertanyaan dari kami. Coba kalau memang kalian percaya ini kitab suci, kenapa di kitab kalian dikatakan Yesus berkata, aku hanya diutus diutus untuk domba-domba Bani Israel, hanya untuk domba-domba Bani Israel. Itu adalah bentuk pertanyaan yang kami ajukan, bahkan pernyataan kami ajukan. Kalian berbohong kepada kami. Karena Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk hanya domba-domba Bani Israel. Nah, artinya kami mengkomparasi, membandingkan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ketika kalian merasa lebih hebat memahami kitab suci kalian, karena kalian itu mengikuti terjemahan LAI dan pendapat bapak-bapak gereja kalian, masalahnya adalah apa memang seperti itu yang diajarkan oleh Yesus? Dari mana kalian tahu pengajarannya begitu? Apa kaitannya ajaran kalian dengan ajaran Yesus? Kan begitu. Ya kan? Jadi wajar kami mengajukan pertanyaan begitu. Kenapa? Karena kalian sendiri umat Kristen juga banyak bertanya tentang Islam. Bahkan konten kreator tentang kalian juga membahas tentang Islam. Giliran kami membahas kembali dengan dasar keilmuan, kalian mencret, marah, nangis, dan merasa tertindas. Maumu opo? Karepmu opo? Ya lanjut. Kita bahas lagi. Lucu. silahkan pakai Al-Quran. Kami sebagai Muslim yang menggunakan istilah Kristologi biasanya berusaha untuk membahas pandangan kami tentang Yesus yang kami sebut Isa Al-Masih yang kami yakini sebagai nabi penting, tetapi tidak mengakui keilahiannya atau penyalibannya. Pemahaman seperti itu tentu bertentangan dengan dasar iman Kristen, yang menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, mati di kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Nah, jadi gini teman-teman ya, kita memang harus mengakui bahwa umat Kristiani ini percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mati digantung di kayu salib. Tidak masalah dengan itu sebenarnya, kita tidak peduli dengan itu. Yang kita pedulikan apa yang tertulis dan apa realitas konkret yang terjadi, bahwa itu adalah doktrin pengajaran manusia, bukan Yesus yang ajarkan. Itu poin kita, clear ya. Jadi terserah kalian mau bilang Yesus adalah terkutuk di tiang salib Galatia pasal 3 ayat 13, dia menebus dosa bla 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 segala macam, itu doktrin. Doktrin itu artinya pengajaran manusia. Nggak masalah, tapi kalau kita umat Islam mendengarkan informasi seperti itu sebagai publik yang menilai orang berbicara di ruang publik, ya kan, kecuali diajarkan gereja loh. Kita nggak perlu ikut campur. Tapi kalau diajarkan di YouTube, diajak karena dialog, kita berhak untuk mereaksi kok. Yang benar Yesus itu adalah anak domba Allah. Yang bilang siapa? Oh, yang bilang adalah Paulus. Oh, yang bilang adalah Allah sendiri. Oh, yang bilang adalah ini. Kita tanya, konfirmasi. Bener nggak? Dalilnya mana? Gitu cara kita. Kita mendiskusikan. Lah kok ternyata giliran kami belajar sungguh-sungguh kami dihalang-halangi dan dilarang. Coba. Giliran kalian tahu nggak apa itu orientalis? Ngerti nggak orientalis itu apa? Orientalis adalah orang-orang yang mempelajari agama Islam, ya. Dan mereka itu sudah ada bahkan berani menyamar menjadi Islam untuk mendapatkan wawasan tentang Islam. Banyak, Snokor Gonye, Johan Louis Burkhardt dan lain-lain sebagainya. Banyak, ya. Bahkan Yohanes Damaskus itu yang pertama sekali orang yang menjelek-jelekkan Islam tuh, dia patriark gereja tuh. Giliran kalian mengutip pandangan skolar kalian yang menjelek-jelekkan Islam, kalian tepuk tangan. Giliran kami belajar mempertanyakannya kepada kalian, menjadikannya bahan diskusi secara ilmiah, nangis juga. Enggak sudi, enggak boleh. Islam bolehnya ngajarin Al-Quran. Bo, yang ngajarin Al-Quran itu Pak D, Mbok D dari Kristen ya. Tak jawab dhisik. Dengerin. Rungokno. Yang mengajarkan Al-Quran dan hadis itu ulama. Kami ini pendebat. Tapi kami mengerti dan bisa menjawab pertanyaan kalian terkait Al-Quran kami.
Kami ini adalah orang-orang yang mendebat sudut pandang kalian yang keliru tentang Islam dan menjawab apapun pertanyaan kalian tentang Islam yang bisa kami jawab. Dan kami juga mempelajari kitab kalian untuk mengkomparasi, membandingkan. Kenapa harus dibandingkan? Karena kita lagi ngobrol dua arah. Kalau nggak mau dibandingin ya jangan nanya. Diskusi. Jangan menginjili, jangan sebarkan agama di ruang publik. Gimana sih Bang? Bang pula. Gimana sih Om? Ya, itu loh. Giliran kita mencerdaskan anak bangsa kok dilarang. Giliran menginjili, kasih sana, kasih sini sembako, diam-diam boleh. Ya ndak boleh begitu. Kami ndak izinin. Selagi para apologet masih hidup, jangan berharap kami akan memberikan ruang kepada kalian yang ingin menyesatkan umat Islam. Seperti Ustadz Kenama bilang, nggak ada keuntungan buat kami, kalian mu'alaf. Itu keuntungan bagi kalian sendiri. Tapi bagi kami adalah umat Islam mau meluruskan pandangan kalian seperti tadi tuh ada kata-kata. Padahal di ayat lain dipaksa. Di mana? Di mana kalian Kristen dipaksa jadi Islam? Penipu kamu. Ya. Ini kami tidak mau izinkan orang-orang yang menipu seperti kalian yang bicara statementnya tidak ada dasarnya itu kami tidak izinkan lolos. Konten balas konten, dialog by dialog ya. Syubhat kita luruskan, fitnah kita hajar dan kita komparasi. Kita tunjukkan bahwa setiap kalian menuduh agama Islam seperti yang kalian mau akan kembali bertubi-tubi ke agama kalian karena kami belajar. Gitu, lanjut lagi. Ya, dan bangkit pada hari ketiga. Terus harus bagaimana? Seharusnya umat Islam sebaiknya menerima kenyataan bahwa catatan Alkitab tidak bisa dipahami dari sudut pandang Al-Quran karena proses Al-Quran dan Injilnya pun sudah berbeda. Betul. Yang pernah bilang bahwa Al-Quran itu harus dipandang Bible dipandang seperti Al-Quran itu siapa, Fatimah? Justru kami ingin menunjukkan bahwa ketika kalian berdiskusi dengan kami, kalian banyak mengingkari kitab suci kalian begitu. Ya. Kami ingin membuktikan apa yang kalian bicarakan tentang kitab kalian itu bertentangan dengan kitab kalian sendiri. Gitu loh, ya. Jadi kami tidak pernah memaksakan bahwa Al-Quran itu harus sejalan dengan Bible, no. Tapi kami bisa membuktikan bahwa pengajaran Yesus sejalan dengan pengajaran Al-Quran. Contoh, Tuhan itu hanya satu. Nah, kalian Tuhannya ada Tritunggal. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa, Ahad, Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Adonai Elohenu Echad. Keren kan saudaraku? Yalah. Jadi artinya Yesus mengajarkan Tuhan itu Echad. Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Jadi sejalan, Tuhan itu satu, tunggal. Lah kalian ngajarin Tritunggal, makanya kami bisa menunjukkan bukti-bukti kalau Yesus mengajarkan hal yang sama dengan Al-Quran. Begitu Mbok D, lanjut. Alkitab terbentuk bukan hasil pemikiran manusia, bahwa kitab suci itu catatan Allah dari langit kemudian diasumsikan sebagai wahyu yang tidak ada campur tangan manusia. Karena jika kitab suci tanpa campur tangan manusia, lalu seperti apakah bentuk tulisan huruf Arab yang murni? Aduh, campur. Lanjut ya. Aduh, ini logical fulusi. Lanjut lagi deh. Aku udah tahu sih arahnya, tapi udah dengar dulu deh. Hasil tangan Allah itu sendiri. Duh, Fatimah Sedekah. Maksud campur tangan manusia itu adalah pendapat sudut pandang dari manusia. Contoh ya. Kalau kita kasih contoh nih, kamu lihat nih ya, nih kamu tuh belajar Mbok yang serius gitu, udah jadi murtadin tapi kok nggak belajar Bible dengan serius, ya. Kamu coba lihat dalam ulangan ya, ulangan ini nih kamu belajar nih kitab sucimu ya, ulangan 18, nomor 18 sampai 20, gini cara belajar itu, pakai dalil gitu loh. Ini pendapat sendiri, nggak bawa data, ngomong lagi kenceng pula lagi ngomongnya kan malu-maluin. Masa orang Islam seperti saya lebih paham tentang kitabmu daripada kamu sendiri? Coba kamu baca ini. Gini loh. Jadi sudut pandang, maksudnya gini, ketika kitab suci itu tidak boleh bercampur, tidak boleh ada sudut pandang manusia, bukan berarti nggak boleh ditulis manusia, tetapi tidak boleh pendapat manusia gitu loh Fatimah. Tidak boleh yang namanya kitab suci menurut Islam itu dari sudut pandang manusia. Kalau itu sudut pandang manusia, maka itu namanya pengajaran manusia alias dogma. Karena dogma adalah pendapat yang dianggap mapan, yang diajarkan nggak perlu diuji, dianggap benar. Itu namanya dogma. Sementara contoh dogma yang ada di Katolik itu dogma
dogma infalibilitas. Artinya apa? Infalibilitas magisterium. Magisterium itu tidak pernah salah. Itu nggak boleh diuji, nggak bisa diuji, harus diterima, diimani, nggak bisa begitu dalam Islam. Nah, tetapi dalam Ulangan 18:18 mari kita baca teman-teman ya. Si Fatimah ini emang nggak paham nih konsep Nabi dan konsep kitab suci. Di Ulangan 18:18 di sini kita baca, seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku, menaruh firmanku, menaruh firmanku, menaruh firmanku. Paham nggak Fatimah? Menaruh firmanku. Artinya perkataan Tuhan itu didiktekan kepada nabi-nabi yang ucapkan begitu. Bukan sudut pandang nabi dan pengajarannya sendiri. Itu kitab suci. Dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini adalah konsep nabi dalam kaidah agama samawi, yaitu agama Abrahamik, di mana para nabi itu mengucapkan kembali perkataan Tuhan, bukan membawa sudut pandangnya sendiri lalu mengatakan ini dari Tuhan. Itu namanya penipu, ya. Dan ini terjadi dalam agama Kristen, di mana dalam kitab kalian bercampur antara sudut pandang manusia dengan firman Tuhan. Mana datanya Unirifa? Ada. Contoh, saya kasih data pernyataan ini ya. Kita lihat ini, bukankah kita, bentar ya aku lihat dulu ayatnya. Aduh, bukankah kita adalah keturunan ilahi itu. Nah tuh, aduh aku salah klik. Nah, kalau kita lihat dalam kisah para rasul ya, kisah para rasul bukan ini deh, bukan ini. Ini aku kasih datanya dulu. Bentar ya teman-teman ya. Nah, contohnya teman-teman tuh seperti ini nih. Perkataan Paulus sendiri di dalam Bible Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Ini Fatimah. Oh, Fatimah. Perhatikan kakak ngajarin ya. Tengok kakak Ripa ngajar nih. Gini. Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Artinya Paulus mengutip perkataan pujangga. Siapa para pujangga? Itu adalah para filosof. Siapa mereka? Mereka adalah para filosof. Humas poites. Ini pujangga-pujangga ya. Jadi ini menurut para filosof, pujangga-pujangga orang Yunani. Dan ternyata kalau kita lihat tafsirannya dalam tafsir ND, kalau kita baca, kutipan Paulus ini, pengajaran Paulus ini adalah terdapat dalam karya Epimenides dari Nasos yang hidup dalam abad ke-6 sebelum Kristus. Pujangga ini juga dimaksudkan Paulus dalam Titus 1:12. Jadi ungkapan atau pengajaran Paulus ini mengutip perkataan manusia yang adalah para filosof, bukan pendapat Tuhan atau perintah Tuhan. Ini yang tidak boleh dalam kitab suci. Gitu ya, kalau si Fatimah memahami. Lanjut kita lihat di sini ayat selanjutnya, bahwa Paulus itu menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan perintah Tuhan. Gimana lagi? Dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 17, dia mengakui secara eksplisit, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Ya. Sementara tradisi agama samawi yang namanya pengajar nabi dan juga rasul itu harus menyampaikan firman Tuhan. Lah kenapa? Kan sudah saya kasih tadi datanya dalam Ulangan pasal 18 nomor 18 sampai 20. Contoh, ini dia. Baca di ayat ke-19, orang yang tidak mendengarkan segala firman yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus meninggoy. Makanya orang Yahudi itu mengatakan Yesus itu nabi palsu, karena dia meninggoy. Karena kalau yang nabi palsu itu harus meninggoy dihabisi sama manusia gitu loh. Menurut mereka gitu, menurut orang Yahudi gitu kan. Dan lalu kita lanjut lagi membahas apa sih yang dikatakan oleh Fatimah. Ada pertanyaan-pertanyaan Fatimah yang agak lucu dan ya menunjukkan kalau dia tuh nggak pernah Islam kayaknya, tapi ya mungkin ngaku lah. Ya lanjutlah, kita dengar lagi nih pertanyaan yang akan kita jawab dari Fatimah Sedekah. Kedua, artinya jika Al-Quran adalah murni buah tangan Allah, maka tidak ada nama Zaid yang didaftarkan sebagai penulis Quran dong.
Iya, nggak gitu juga lah Fatima. Maksudnya firman Allah itu semua diksi dan narasi dalam Al-Quran itu dilafazkan melalui malaikat Jibril yang diberikan oleh Allah sebagai wahyu. Tapi kemudian wahyu itu ditulis. Yang nulis ya bukan Allah dong. Kamu nih orang Islam dulu katanya. Tapi nggak tahu kalau Al-Quran itu tulisan manusia yang adalah wahyu Tuhan ya gini Al-Quran adalah wahyu Allah yang dituliskan. Kitab Al-Quran adalah wahyu Allah yang dituliskan. Dengar sekali lagi ya, kitab Al-Quran adalah wahyu Allah yang dituliskan ya gitu. Paham nggak? Nah, jadi memangnya kamu pikir Al-Quran yang dicetak itu gedebuk dari langit gitu katanya pernah jadi Islam, tapi masa gitu nggak tahu sih? Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ kan Rasulullah tidak dibawakan kertas dan buku. Dan kamu masa nggak tahu sih sebagai mantan muslim kalau Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur selama 22 bulan, 22 bulan, 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masa kamu nggak tahu? Masa kamu nggak tahu katanya mantan Islam? Kamu pikir itu Al-Quran itu jatuh dari langit itu pakai buku gitu? Kamu pakai oten yang lahir dari kecil kamu Fatimah. Makanya Kak, saya itu nggak percaya kalau kamu tuh murtadin gitu loh. Masa nggak tahu Al-Quran itu kan diberikan kepada Nabi berdasarkan hafalan Fatimah. Lalu dituliskan oleh Zaid bin Sabit. Beda kalau kitab kamu itu kan karangan manusia. Loh kok bisa begitu? Uni Ripa berkata, loh bukan saya yang bilang, tapi Lukas yang bilang. Di mana Lukas bilang itu? Dalam kitab Lukas pasal 1 nomor 1. Kalau kita lihat dengan jeli dan teliti, kitab Bible itu adalah buku analisa pribadi manusia. Yang mana itu analisis sendiri oleh Lukas. Dalilnya mana? Mari kita lihat. Al-Quran itu wahyu Allah yang dituliskan. Masa nggak paham dan juga dihafalkan? Gitu jangan ngerti Fatimah. Ngaku sebagai Islam dulu ya ampun. Baca nih Lukas 1 nomor 1. Fatimah, dengar nih Fatimah. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Ini hasil penyelidikan karya wartawan gitu loh, diselidiki sama manusia gitu. Dan itu tidak absolut kebenarannya karena human error itu bisa terjadi. Yang namanya manusia kalau menyelidiki itu pasti ada human errornya lah, namanya manusia kan. Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Jadi membukukan Bible itu diambil keputusan oleh Lukas, dikasih ke Theophilus. Gitu loh. Jadi ini hasil karya manusia, bukan perkataan Tuhan. Sementara dalam Ulangan 18:18 Nabi itu harus berkata sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk diucapkan. Gitu loh Fatimah. Ngaku pernah jadi Islam tapi nggak ngerti esensi Al-Quran gitu. Kelihatan banget kamu itu loh nipu. Ketiga, jika benar Al-Quran adalah kitab murni dari Tuhan, apakah nama-nama tokoh-tokoh yang tercantum dalam Al-Quran itu juga sekedar buah tangan Allah semata tanpa berdasarkan sejarah nyata? Fatimah, kamu tuh memalukan. Aku malu Fatimah. Aku malu. Astagfirullah. Ada orang kayak gini nih. Ada orang kayak gini beragama nih. Sejak kapan Adam itu tokoh sejarah? Aduh. Ya Allah. Ini kadang-kadang nih jadi kalau jadi murtadin tuh kok jadi begini ya. Sejak kapan yang namanya Adam itu tokoh sejarah? Sejak kapan Abraham tokoh sejarah? Coba kamu tunjukkan buku sejarah mana yang memuat tentang Abraham kecuali di buku kitab suci. Abraham dan para nabi itu adalah tokoh teologi. Tokoh teologi. Makanya orang yang beriman kepada kitab suci disebut dengan orang beriman. Beriman. Itu bukan sejarah. Kamu pikir ada gitu orang yang memberikan kesaksian tentang Abraham, ketemu Abraham bisa dikatakan sebagai sejarah gitu? Kamu bisa nggak nunjukin sama saya sejarawan yang menuliskan bagaimana cerita Tuhan melayang-layang di atas air gitu? Bisa nggak kamu ceritakan kepada saya sejarawan mana yang telah menuliskan perjalanan itu Musa keluar dari Mesir gitu? Hey. Sejarawan mana pada zaman itu yang telah menuliskan cerita itu lalu menghasilkan buku sejarah Fatimah? Ya ampun. Waduh. Sejak kapan Al-Quran bersandar kepada sejarah? Al-Quran bukan kitab kamu yang tulisannya itu bersandarkan kepada karangan manusia. Sejarah itu karangan manusia by the way ya. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu. Kamu masa nggak tahu wahyu sih?
wahyu dalam bahasa Arab itu dan dia adalah komunikasi Allah atau informasi dari Tuhan kepada Nabi dan orang pilihannya. Dan bahasa Ibrani-nya apa? Khazon, penampakan. Sejak kapan penampakan itu adalah sejarah, Fatimah? Kamu pikir itu kitab wahyu, itu kitab sejarah? Blunder kamu. Memang sejak kapan gitu ada manusia yang bisa melihat Tuhan, lihat manusia apa Nabi lihat Tuhan gitu di surga gitu, perkawinan anak domba di surga. Itu penampakan. Wahyu, apokalipsus dalam bahasa Yunaninya. Gitu aja mbok enggak ngerti. Katanya beragama, katanya pernah jadi Islam. Aduh, makin kacau gini logikanya ya Allah. Oke lah lanjut. Tapi ya inilah kalau jadi murtad begini menyedihkan. Ya Allah, lanjut. Astagfirullah. Keempat, jika Islam setuju bahwa cerita dalam Quran itu berdasarkan sejarah, sejak kapan ada orang Islam yang setuju kalau Al-Quran itu berdasarkan sejarah? Masa pernyataan Tuhan harus divalidasi sama sejarah? Pernyataan Tuhan itu di atas sejarah, Fatimah. Kalau kamu percaya sama Tuhanmu loh. Oh jadi berarti oke. Berarti Tuhannya si Fatimah ini memberikan wahyu berdasarkan sejarah. Ya pokoknya dia baca dulu. Jadi Tuhannya Fatimah baca buku sejarah dulu. Tuhannya Fatimah baca buku sejarah, dia lihat ada yang sejalan dengan sejarah, baru dia wahyukan kepada para nabinya gitu kali ya. Ya ampun, Tuhan kok menyandarkan informasinya berdasarkan sejarah. Hebatan manusia gitu yang membuat sejarah daripada Tuhan ya Fatimah ya. Fatimah. Oh Fatimah. Nih gara-gara makan B2 jangan-jangan jadi kayak gini nih. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan ada umat Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bersandar pada sejarah, Fatimah? Fatimah jadi gatal ini ketiak aku, Fatimah. Lanjut. Maka pertanyaannya, di manakah bukti arkeolog tersebut? Dan bukti arkeolog apa? Tuhan melayang-layang di atas air, arkeolog. aduh kesel abdi teh. Fatimah bisa nggak minta bukti arkeolog ketika Tuhan melayang-layang di atas air dulu, Fatimah? Atau arkeolog Tuhan menciptakan pertama sekali? Aduh, arkeolog tentang Adam dong, Fatimah. Tolong dong. Aduh, Fatimah. Aduh. Jangankan arkeolog tentang nabi-nabi Bani Israel, Fatimah, bisa nggak kamu tunjukkan dan validasi arkeolog tentang Tuhanmu yang pernah hadir di abad pertama? Contoh pakunya, bisa nggak kamu buktikan kepada saya secara ilmiah bahwa paku itu adalah paku yang disalibkan untuk Yesus? Bisa nggak kamu tunjukkan kepada saya dan buktikan secara ilmiah? Tolong ya, tolong Fatimah. Aduh, Fatimah nih asumsi sendiri, nanya sendiri. Makanya nih kalau orang nggak berani diskusi ini kayak gini. Ya kasih informasi sendiri, bantah sendiri, jawab sendiri, ujung-ujung. Tapi dia lupa kalau saya ini tukang reaction gitu kan, tukang tampol. Pol. Ada di negara mana? Sebagai contoh saja, Al-Quran mencatat bahwa Maryam binti Imran itu pernah melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Dusta kamu. Sejak kapan katanya Islam? Penipu kamu ya. Penipu dan pendusta ya. Penipu. Dan hari ini saya memang bilang nih terang-terangan. Si Fatimah Satkia termasuk Edis ya. Si Edis muka yang sangat miris dan kasihan saya kalau lihat muka dia. Jujur saya nggak selera. Kalau lihat muka dia tuh kayak malas diskusi jadinya karena kayak sedih aja lihat dia gitu kan. Edis sama Fatimah sama-sama botolnya. Kenapa saya katakan sama botolnya? Sejak kapan ada di dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa lahir di pohon kurma? Sejak kapan Fatimah? Nih saya kasih kamu ayatnya nih. Besok Fatimah jangan ngaku Islam lah, bikin malu ya, Nih saya tunjukkan. Mari kita lihat kebohongan Fatimah yang pernah mengaku Islam ini ya. Dia mengaku pernah menjadi Islam maksudnya. Kamu tuh nggak bisa baca yang bener ya. Al-Quran kamu nggak bisa baca ya. Oh Fatimah, lihat nih ya. Kalau kamu lihat dalam surah Maryam, di situ dikatakan Maryam mengandungnya lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyuruhnya di tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Ingat ya, Maryam itu kontraksi di bawah pohon kurma. Apakah setiap kontraksi di bawah pohon harus melahirkan di pohon? Enggak. Saya hamil anak kedua, kontraksi di bawah pohon mangga.
Karena rumah saya depannya ada pohon mangga, saya pegang pohon mangga kontraksi, tapi lahirnya di rumah sakit. Jadi mana di sini dikatakan bahwa Nabi Isa lahir di pohon kurma, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Di sini diceritakan bahwa Sayyidah Maryam itu kontraksi di bawah pohon kurma itu, tapi kamu mempelintir mengatakan bahwa dia melahirkan di bawah pohon kurma. Fatimah penipu, ya penipu. Nah, satu itu. Nah, yang kedua yang perlu kamu pahami, kenapa kami harus mencari pohon kormanya di mana, Fatimah? Nanti kalau saya tanya mana palungan, palungan tempat Tuhanmu diletakkan, itu baru harus dicari. Kenapa? Itu bekas Tuhan loh. Dengar, Fatimah. Kalau kamu bertanya kepada saya, di mana kepada umat Islam, di manakah pohon kurma itu kaitannya apa dengan kebenaran Islam? Emang kamu pikir pohon kurma itu akan tumbuh sampai habis gitu, sampai jadi menurut si Fatimah Kopla ini bahwa aku jadi emosi, ya Allah. Menurut si Fatimah ini bahwa kita harus menemukan pohon kurma itu. Pohon kurma itu harus hidup sampai 1000 tahun. Ya Allah, murtadin kok kelasnya gini banget, ya Allah. Ulang lagi deh, aku pengen dengar lagi dong. Pertanyaan Pak Fatimah ini berkualitas banget, lagi. Gimana pertanyaannya? Nyata. Keempat, jika Islam setuju bahwa cerita dalam Quran itu berdasarkan sejarah, maka pertanyaannya, di manakah bukti arkeolog tersebut dan ada di negara mana? Sebagai contoh saja, Al-Quran mencatat bahwa Maryam binti Imran itu pernah melahirkan Isa di bawah pohon kurma, dan di situ juga tertulis peristiwa luar biasa. Karena ketika Maryam binti Imran itu bisa merontokkan buah kurma dalam keadaan menjelang persalinan. Nah, pertanyaannya adalah, di manakah letak pohon yang luar biasa? Tuh, di manakah letak pohon itu? Sekalian lu nanya, Fatimah. Ya, siapa tetangganya Nabi Isa? Sekalian, Fatimah. Di manakah letak pohon itu? Kepentingan kami nyari pohon itu apa? Seharusnya yang kamu cari sebagai penganut penyembah Yesus adalah palungan Yesus tuh. Bisa buat kenang-kenangan di museum tuh kalau ketemu tuh. Coba kamu cari palungan Yesus tuh. Tempat Tuhan loh. Bayangkan loh, kalau ada Pak Jokowi tinggal di mana, itu kan jadi museum loh, karena dia kan jadi tokoh sejarah. Nah, ini Tuhan bayinya diletakkan di palungan. Masa kalian Kristen nggak nyari palungan tempat Tuhan kalian dilahirkan? Lumayan loh itu kenang-kenangan peninggalan Tuhan loh. Itu baru dicari. Tapi kalau kami buat apa? Nyari pohon kurma tempat Nabi Isa. Astagfirullahaladzim, jadi murtadin kok gini banget, ya Allah. Dan bodohnya aku kenapa ngejawab lagi ya? Ayo buat hiburan lah teman-teman ya, ngonten-ngonten asik aja gitu ya, lanjut. Yang adalah peristiwa dahsyat di situ. Contoh berikutnya adalah jika Al-Quran menyangkal bahwa yang peristiwa dahsyat yang butuh arkeolog adalah ini nih peristiwa dahsyat ya. Fatimah, dengarkan saya Fatimah. Peristiwa melahirkan itu peristiwa biasa ya, bukan peristiwa dahsyat. Peristiwa biasa. Kalau peristiwa lahirnya Tuhan baru peristiwa dahsyat. Nah, baru butuh arkeolognya. Contoh, palungannya mana? Gitu ya. Satu lagi nih, peristiwa dahsyat ya. Kalau kamu pernah membaca kitab sucimu, orang kudus bangkit ya. Itu mana bukti arkeolognya di dalam Matius 27, 52 sampai 53. Fatimah. Ini baru kita butuh arkeologinya nih. Karena ini peristiwa dahsyat. Ya, dahsyat ini peristiwa. Lihat nih peristiwanya dahsyat. Kurang dahsyat apa nih? Baca nih ya nih. Dan kuburan-kuburan terbuka dan orang kudus yang telah meninggoy bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Pertinyiin si Dili, ini kuburannya di mana Fatimah? Ini orang-orangnya pada kemana? Udah mati atau masih hidup? Di mana nih orang nih? Kota kudusnya di mana Fatimah? Oh Fatimah, sejarawan mana yang pernah mencatat kejadian ini Fatimah? Jawab ya. Tolong. Kami nggak ada kepentingan cari di mana Nabi Isa dilahirkan, karena itu nggak ada kaitan dengan akidah. Kami juga nggak mungkin cari tahu di mana Nabi Ibrahim dilahirkan, Nabi Ismail dilahirkan, bahkan Nabi Muhammad dilahirkan dimanapun. Kami tidak ada kewajiban mencari tahu. Tapi kamu sebagai orang Kristen masa nggak peduli tempat Tuhanmu, palungannya, tempat dia pernah belajar, tempat dia pernah tempat dia pernah tidur, masa nggak dicari? Itu tempat Tuhan loh. Tuhan loh, kenang-kenangan Tuhan waktu di bumi loh. Bahkan saya kalau jadi Kristen saya cari tuh gurunya. Siapa gurunya? Karena saya mau belajar sama gurunya Tuhan tuh.
cucunya gurunya Tuhan kamu, saya pengen belajar. Dia nenek saya pengen tahu siapa keturunan orang yang pernah mengajarkan Tuhanmu. Aduh, itu yang pengen saya cari. Kalau saya jadi Kristen, sayangnya kan saya nggak Kristen. Kenapa? Itu penting buat peradaban. Karena ini tentang Tuhan. Kalau tentang Nabi ngapain? Ya cuma Nabi kok. Lah kalian memangnya bersandar kepada sejarah kitab kalian lah, mana sejarah ini yang nulis sejarawan? Kalau ada mayat-mayat bangkit tuh mana sejarawannya? Fatima, udahlah capek saya jadinya. Ya, Fatimah tolong dijawab ya. Kalau nggak bisa dijawab udah angkat bendera putih Fatimah. Ya udah kalau besok jangan bertanya yang pertanyaan koplak gitu ya, malu saya menjawabnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau begitu teman-teman, sepertinya saya akhirkan saja untuk menanggapi si Fatima ini karena saya merasa lucu sendiri gitu. Kenapa saya sampai sekarang masih menanggapi gitu loh? Kok saya bisa ikut-ikut teler gini ya? Ya Allah, ya Allah ya Rob, jauhkan nama dari kejahilan ya Allah dengan menanggapi orang-orang jahil. Astagfirullahaladzim. Mungkin udahlah ya main-mainnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku jadi bego gini ya saya nanggapin Fatima. Masa kita harus nyari tahu di mana Nabi Isa dilahirkan? Sementara Tuhannya dilahirkan dia nggak tahu kuluk Tuhannya di mana. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.